Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Annalicia Ningrum dari 11 IPS 3. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan dan bersama teman-teman 3 orang lainnya untuk mempresentasikan tentang materi. Materinya ini sangat cukup fenomenal dan masih ada sebagian orang yang meragukannya dan justru tidak sedikit juga yang percaya tentang reinkarnasi. Nah, kita lihat di PowerPoint, Renaissance. Kelompoknya terdiri dari saya, Annalicia Ningrum, Arin Fitriani, Genia Salsabila, dan juga Indriani. Kita lanjut. Nah, apa itu Renaissance atau reinkarnasi? Di sini, Ana hanya menjelaskan tentang sedikit sejarah dan juga latar belakang dari Renaissance, karena akan dibantu juga dengan teman lainnya untuk membahas materi ini. Oke, kita langsung. Nah, ini pengertiannya ya. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin Renaître yang berarti hidup kembali atau lahir kembali. Pengertian Renaissance adalah menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat. Kalau menurut Wikipedia, reinkarnasi atau titis adalah kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita kan udah tahu nih pengertian dari reinkarnasi. Nah, ada juga loh pengertian reinkarnasi menurut psikologi. Sebenarnya reinkarnasi menurut psikologi bisa dikatakan sebagai sebuah konsep yang kontroversial. Hal ini juga bukan karena tanpa alasan, karena cukup banyak ilmuwan yang meragukannya. Tapi meskipun cukup banyak kalangan yang meragukan hal tersebut, memang nyatanya cukup banyak juga beberapa kasus yang melaporkan perihal reinkarnasi yang satu ini. Meskipun reinkarnasi menurut psikologi masih cukup kontroversial, namun pada ajaran salah satu agama, yang namanya reinkarnasi memang dijadikan sebagai salah satu pembelajaran yang cukup penting loh. Salah satu contohnya, apabila kita selalu melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak baik semasa hidup, maka setelah mati dan terjadi reinkarnasi berikutnya di mana bisa saja kita menjadi binatang atau bentuk lainnya, karena cukup banyak yang percaya juga jika kita di masa hidup selalu melakukan hal baik. Maka, setelah terjadi reinkarnasi, kita akan tetap berada di tubuh manusia. Namun, ada juga beberapa yang mempercayai jika kita sebagai manusia sudah melakukan tugas dengan baik dan menjadi sempurna ketika masih hidup, maka setelah reinkarnasi, kita akan menuju asal mula kehidupan atau nirwana. Nah, kalian itu termasuk ke golongan yang percaya reinkarnasi atau sebaliknya nih? Karena setahu saya itu agama yang mempercayai reinkarnasi itu adalah Hindu ya. Sedikit cerita sebelum saya melanjutkan ke materinya. Jadi ada teman saya, jadi kita tuh suka ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia pernah nanya dulu sebelumnya, kamu tipikal orang yang percaya tentang ya dilahirkan kembali atau enggak? Terus saya jawabnya tidak. Terus kalau kata dia, kalau saya itu termasuk ke yang percaya. Terus dia bilang, kalau misalnya dia dihidupkan kembali ya atau melakukan reinkarnasi, dia pengen menjadi awan katanya gitu. Mungkin gitu aja ya guys cerita gitu. Mulai dari mempercayai atau tidak itu
salah satu pilihan kalian gitu kan. Nah, Renaissance ini juga, kita lanjut, ada kaitannya dengan seorang ilmuwan bernama Jules Michelet. Kata Renaissance pertama kali digunakan oleh Jules Michelet pada karyanya yang berjudul History of France. Jules Michelet membedakan antara masyarakat reinkarnasi dengan masyarakat abad pertengahan adalah pada penafsiran pelaksanaan agama dalam kehidupan masyarakat. Di dalam buku History of France terdapat kata Renaissance yang digunakan untuk menyebutkan zaman setelah abad pertengahan. Menurut Jules Michelet, abad pertengahan ditandai oleh faktor dogmatis, sedangkan manusia Renaissance ditandai oleh faktor humanis. Nah, mungkin untuk pengertian dan juga sedikit tokoh yang termasuk ke dalam tokoh penting lah ya Jules Michelet ini, karena dia menggunakan kata reinkarnasi itu di buku History of France. Nah, kita lanjut ya. Ada beberapa, ya ini sebagai for your information aja, untuk beberapa negara bagian timur, misalnya Tibet, Cina, Jepang, India, sebenarnya yang namanya reinkarnasi itu memang bukan suatu hal yang baru dan aneh lagi gitu kan. Karena memang cukup banyak yang mempercayai beserta keimanan yang dimilikinya. Untuk di dunia bagian barat sendiri, reinkarnasi dijadikan sebagai sumber filsafat dalam sebuah kebudayaan Romawi dan juga Yunani. Dan juga dalam kedua budaya tersebut, reinkarnasi memang dianggap sebagai kebudayaan atau kepercayaan. Bahkan di kepercayaan filsuf kuno di abad 5 sampai 4 itu sebelum Masehi tidak mempercayai adanya reinkarnasi. Karena mereka menganggap setelah terjadinya kematian, segala hal yang menyangkut manusia itu sendiri akan ikut mati pula dan berakhir. Namun bagi sebagian umat Hindu, reinkarnasi akan berakhir apabila di dunia mengalami moksa. Dan bagi umat Buddha, reinkarnasi akan berakhir ketika semua roda kehidupan berakhir atau berhenti. Nah, sebenarnya menurut Ana, reinkarnasi itu salah satu hal yang masih dikatakan sangat menarik gitu untuk dibahas dan dipelajari. Dan reinkarnasi juga kan tadi dijadikan sebagai sumber filsafat dalam sebuah kebudayaan Romawi dan Yunani. Nah, mungkin guys segitu aja yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dan ada beberapa kata yang salah. Mohon dimaklumi. Untuk selanjutnya, kita akan mengalih ke materi yang lebih mendalam lagi yang akan dibahas oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Renaissance di Eropa. Sebelum lahirnya zaman Renaissance, keadaan di benua Eropa mengalami masa-masa suram yang dikenal sebagai Middle Age atau Dark Age, zaman kegelapan. Zaman kegelapan di Eropa berpengaruh terhadap lahirnya zaman Renaissance. Zaman kegelapan merupakan sebuah di mana zaman terdapat dominasi yang sangat kuat oleh gereja. Pada masa ini, tujuan hidup manusia selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau teknologi, yaitu kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pada periode Dark Age berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus dilandasi oleh agama. Oleh sebab itu, muncul pembatasan-pembatasan dalam mengembangkan pemikiran maupun ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan salah satu latar belakang munculnya zaman Renaissance.
Renaissance di Eropa muncul akibat doktrin gereja yang sangat kuat pada abad pertengahan. Gereja mengatur aktivitas masyarakat dalam berbagai segi, baik pemerintahan, ekonomi, pendidikan, ataupun sosial budaya. Gereja mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga raja tidak mempunyai kekuasaan dalam kegiatan pemerintahan. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja. Namun, jika ada hal yang dianggap merugikan gereja, maka akan mendapatkan balasan. Misalnya pemberian hukuman bagi Kopernikus yang menyatakan tentang teori tata surya. Dalam teorinya, Kopernikus menyebutkan bahwa matahari pusat dari tata surya, tetapi hal ini bertolak belakang dari ajaran gereja sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati. Akibat dari doktrin gereja yang dianggap merugikan, maka muncullah Renaissance. Renaissance merupakan proses kelahiran kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan terlepas dari kekuasaan gereja. Gerakan ini mulai terjadi di Italia pada abad ke-14 yang kemudian menyebar ke negara-negara lain seperti Inggris, Jerman, Belanda, dan sebagainya pada abad ke-15. Belenggu ajaran gereja diganti dengan pola pikir rasional sehingga manusia bisa berkembang dalam ilmu pengetahuan maupun kondisi sosialnya. Dampak dari Renaissance ini yaitu runtuhnya dominasi gereja, perubahan di bidang sumber daya manusia, yaitu perubahan pola pikir menjadi lebih rasional, mendorong pencarian daerah baru sehingga terbentuklah penjelajahan samudra, dan perubahan kebudayaan dan iptek ditekankan pada pembentukan manusia yang humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indriani dari program Sejarah Peminatan. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema tokoh-tokoh zaman Renaissance. Pada saat saya berpresentasi, Anda diharapkan memfokus mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya apa saat akhir presentasi. Nah, nih, tokoh-tokoh Renaissance yang pertama, Francesco Petrarch, lahir 20 Juli 1304 di Italia. Kalau misalnya beliau masih hidup, kira-kira usianya sekitar 700 tahun, udah tua banget ya. Petrarch juga kagum nih dengan karya-karya klasik, agama, dan seni harus seimbang supaya dapat memperkarya jiwa manusia. Kan kita percuma ya teman-teman kalau misalnya kita cuma belajar agama aja tapi kita tidak berkesenian. Itu kenapa alasan Petrarch dijadikan sebagai bapak Renaissance. Bahkan menurut Petrarch, Tuhan telah memberikan manusia potensi intelektual dan kreativitas mereka untuk digunakan secara maksimal. Jadi potensi yang dimiliki teman-teman harus digunakan secara maksimal dan jangan disia-siakan ya. Nah, tokoh di bidang ilmu pengetahuan, Johann Gutenberg, lahir akhir abad 14 di kota Mainz, Jerman. Jadi Tuan Gutenberg penemu mesin cetak. Kemudian pada saat itu, jadi perubahan percetakan dapat mengadakan buku dan surat-surat. Teman-teman bisa bayangin dong, kalau misalnya belum ada mesin cetak. Buku-buku ketika itu cuma dapat dinikmati oleh bangsa-bangsawan dan kaum keagamaan. Jadi masyarakat Eropa tuh tidak tahu tentang persebaran buku-buku tuh. Kemudian Tuan Gutenberg juga ingin menghasilkan surat indulgensi. Surat indulgensi itu apa sih? Surat indulgensi merupakan surat penebus dosa yang dikeluarkan oleh gereja Katolik. Jadi teman-teman berbuat dosa oleh isi surat itu kemudian disetujui oleh pendeta atau pastor. Tapi sayangnya gereja menyalahgunakan surat indulgensi yang dicetak oleh Tuan Gutenberg yang kemudian terjadi reformasi gereja. Kemudian Gutenberg juga membuat mesin yang bergerak untuk mencetak. Nah, teman-teman,
Sebelum meninggal, Gutenberg sempat diterima sebagai pengiring uskup besar di Jerman, tempatnya di kota Mainz. Namun, kontribusi Gutenberg di bidang percetakan pun juga sangat berguna, bahkan sampai sekarang dan saat ini. Coba teman-teman bisa rasakan sendiri kan, kalau misalnya banyak banget buku-buku yang dijual di seluruh dunia, kita bisa baca buku, kita bisa ngeprint, dan kita bisa motokopi. Itu semua berkat jasanya Tuan Gutenberg loh. Jadi gak heran ya Gutenberg pun dinobatkan sebagai salah satu bapak Renaissance. Nah, selanjutnya tokoh Nicolaus Copernicus. Mungkin sebagian teman-teman cukup familiar ya sama namanya Copernicus. Copernicus itu lahir pada tanggal 19 Februari 1407 di kerajaan Polandia, di tempatnya di Torun. Tempat dia mahasiswa, dia berkuliah di kampus Polandia. Juga teman-teman namanya Universitas Krakow. Nah, di situ dia mengambil jurusan astronomi. Kenapa dia sangat suka dengan astronomi? Karena konon akhirnya dia sampai menemukan salah satu teori yang berhasil mengubah dunia, itu adalah teori heliosentris. Nah, apa sih teori heliosentris itu? Teori heliosentris merupakan sebuah teori yang menyatakan matahari sebagai pusat alam semesta. Emangnya sebelum teorinya seperti apa sih? Karena konon teori sentris ini sempat ditentang loh sama gereja. Padahal gereja tuh juga punya teori yang lain disebut geosentris. Maksudnya apa sih? Geosentris merupakan teori yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Maksudnya gereja itu beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi gak heran dong kalau misalnya tempat manusia tinggal atau bumi itu menjadi pusat alam semesta. Itu kenapa gereja sangat gak setuju dengan dikeluarkannya teori heliosentris yang mengemukakan bahwa matahari sebagai pusat alam semesta atau pusat tata surya. Namun di sisi Kopernikus tidak diam teman-teman, karena dia juga membuat satu buku yang sangat fenomenal, judulnya De Revolutionibus. Pada awalnya Kopernikus tidak mau menerbitkan De Revolutionibus, serta menurut dia sangat rentan ditolak oleh gereja. Tapi pada akhirnya dia setuju aja karena udah dibujuk tuh sama muridnya. Cuma bener aja teman-teman, ketika buku itu launching, gereja justru telah menempatkan buku tersebut sebagai buku terlarang. Sayang banget ya, gimana sih menurut perasaan teman-teman kalau ternyata buku sepenting ini telah dilarang oleh gereja? Nah, teman-teman, kira-kira gimana ya cerita teori heliosentris itu bisa menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia? Jadi, pada awalnya seorang teolog bernama Johann Abre itu menyisipkan materi tentang teori heliosentris ke dalam khotbah di dalam gereja Roma. Tanpa disangka-sangka, banyak masyarakat yang setuju dan ternyata para penjelajah pun menyetujui apa yang dikatakan Kopernikus. Para penjelajah pun menyetujui apa yang dikatakan Kopernikus. Mereka juga percaya bahwa bumi itu bulat. Itulah kemudian dia mengilhami para penjelajah Eropa. Bahkan sebagian dari mereka sampai ke Nusantara loh. Nah, tadi penjelasan saya tentang Nicolaus Copernicus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang tokoh Galileo Galilei. Lahir pada tahun 1564 di Italia. Siapa sih beliau ini? Adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan. Dan ternyata Galileo juga mendukung teori heliosentris, teman-teman. Galileo juga dijuluki bapak astronomi observasional dan bapak ilmu pengetahuan loh. Kenapa ya? Keren pemikiran Galileo. Menyempurnakan teleskop dan menemukan satelit planet Jupiter. Nah, teman-teman, sayangnya Galileo itu justru dicekal oleh gereja. Gereja itu menuduh Galileo tidak mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh gereja. Sejak ratusan tahun, gereja sempat untuk meminta Galileo untuk mengutuk dan tidak mempercayai tentang teori heliosentris. Bahkan Galileo itu sampai dijatuhkan hukuman tahanan rumah loh.
Dan yang paling kasihan lagi, Galileo itu meninggal sebagai tahanan rumah di usia dia yang ke-77 tahun. Sayang banget gak sih teman-teman, seorang ilmuwan yang sangat besar harus meninggal sebagai tahanan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membukakan sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Anda. Jika ditanyakan, silakan menanyakan di WA saja. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas ketenangan dan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renaissance, pengaruh mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Selain itu, Renaissance juga mendorong terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan menyebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Dampak positif: 1. Kebebasan berpikir. 2. Kesenian yang berkembang bebas. 3. Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. 4. Mendorong pencarian daerah baru sehingga terjadi penjelajahan samudra. 5. Penemuan mesin cetak, senjata api, dan kompas. 6. Adanya reformasi gereja. Dampak negatif: 1. Berkembangnya nudisme, yaitu paham yang mengabaikan rasa malu seperti cara berpakaian dan cara pergaulan. 2. Pada masa ini, selain terjadinya kekurangan moral, hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan manusia Renaissance merupakan manusia yang tidak mempunyai pegangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma, sehingga manusia mengalami krisis akhlak seperti mabuk-mabukan dan lain-lain. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan borjuis, tetapi juga di kalangan pendeta.